Jawa Barat menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal memiliki kebudayaan daerah cukup lengkap, termasuk perihal senjata tradisional. Apa saja senjata tradisional Jawa Barat yang masih bertahan hingga kini? Bahkan, bagi sebagian masyarakat, senjata tersebut masih dapat digunakan. Untuk lebih jelasnya, yuk, simak daftarnya di sini. 1. Kujang. Melansir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata kujang berasal dari bahasa Sunda kuno, yakni kudi yang berarti senjata dengan kekuatan gaib atau jimat. Sejak zaman Kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi sebagai pemimpin menulis naskah kuno sebagai pedoman masyarakat Sunda bernama Sang Hyang Siksa Kandang. Selain berisi norma, moral, budaya dan adat, naskah tersebut juga berisi senjata tradisional. Dalam hal ini kujang. Kujang terdiri dari 4 bagian utama, yaitu papatuk, tadah, sili atau tubuh senjata yang melengkung, dan mata atau lubang pada senjata. 2. Beduk. Beduk menjadi salah satu senjata asal Jawa Barat yang hampir sama dengan pisau tetapi dengan ukuran yang lebih besar. Dari segi ukuran, beduk umumnya berkisar 30 sampai dengan 40 cm. Di beberapa daerah, terutama di perdesaan, beduk masih menjadi alat yang sering digunakan. Kegunaannya bisa untuk memotong, menebang pohon, keperluan untuk berkebun, hingga menyembelih hewan ternak. 3. Balincong. Balincong merupakan senjata tradisional Jawa Barat yang mempunyai bentuk seperti jangkar terbalik. Senjata yang satu ini memiliki 2 sisi mata yang runcing dan pipi dengan arah berlawanan. Umumnya, balincong sering kali digunakan masyarakat untuk menggali tanah atau memecah batu. 4. Gacok. Dalam bahasa Sunda gacok kerap diartikan sebagai cangkul garpu. Meskipun penggunaannya sudah mulai langka, beberapa orang di desa masih memiliki sekaligus memanfaatkan gacok sebagai salah satu alat untuk sejumlah keperluan. Biasanya rumput liar yang berada di halaman atau sekitar sawah sering dipangkas dengan gacok lantaran hasilnya lebih cepat. 5. Baliung. Ketika hendak memotong pohon berukuran besar, tidak sedikit masyarakat Jawa Barat yang menggunakan baliung. Tak hanya itu, senjata tradisional ini pun kerap digunakan sebagai perkakas dalam pembangunan rumah. Gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran sekitar 30 cm. Namun, tekanan yang dihasilkan oleh baliung lebih besar dibandingkan bedok lantaran besinya yang tajam dengan ketebalan yang lebih besar. 6. Congkrang. Congkrang merupakan alat pertanian yang digunakan untuk memotong, memangkas, hingga membersihkan area semak-semak. Senjata atau alat yang satu ini sering dibawa oleh petani untuk membabat rumput kecil yang mengganggu. Sekilas, congkrang mirip dengan cangkul tetapi ukurannya lebih mudah untuk digenggam. 7. Arit. Arit menjadi salah satu senjata tradisional Jawa Barat yang keberadaannya masih sering kita jumpai. Bentuknya berupa pisau melengkung menyerupai bulan sabit. Secara umum, para petani sering membawa alat ini untuk berbagai keperluan. Salah satunya menebas rumput liar. 8. Ketam. Ketam memiliki nama lain ani-ani yang biasa digunakan untuk bertani. Senjata ini berbentuk kecil sehingga bisa digenggam dan dapat dibawa kemana-mana dengan mudah. Adapun pegangannya terbuat dari kayu yang dilengkapi bilah pisau ukuran kecil. Umumnya, alat ini sering dipakai untuk panen padi dan sayuran. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat Sunda, sebagian orang percaya adanya pantangan jika panen tak boleh menggunakan arit atau golok.
9. Sulimat. Senjata asli Sunda atau Jawa Barat lainnya yang sempat populer adalah sulimat. Biasanya alat ini dipakai untuk mengupas kulit kelapa. Nantinya, kelapa akan ditancapkan ke mata pisau sulimat kemudian ditekan dan diputar hingga kulit kelapa terkelupas. Gagangnya berukuran panjang dan kokoh sedangkan mata pisaunya tajam dan runcing. 10. Bajra dan Gada. Pada zaman dahulu, bajra dan gada sering digunakan sebagai senjata perlindungan diri dari ancaman musuh. Di beberapa daerah, keberadaan bajra dan gada masih ada kendati kini mulai sangat langka. Alih-alih digunakan sebagai alat bantu, saat ini bajra dan gada sering ditemui di sejumlah museum. Terdapat dua bagian yang bisa dipakai untuk menyerang musuh, yaitu bajra atau sisi runcing berbentuk seperti tombak, dan gada atau sisi tumpul yang digunakan untuk memukul lawan.